Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di teori permainan ya. Oke, di sini kita akan masuk ke permainan dua pemain dengan jumlah 0. Nah, tapi nanti ada beberapa bentuk umum, lebih tepatnya ada dua bentuk umum untuk penyajian informasi permainannya. Jadi yang di sini kita akan bahas bentuk ekstensif. Nah, satunya lagi nanti ada bentuk normal. Oke, hari ini kita akan fokus ke bentuk ekstensif terlebih dahulu. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur, teori permainan ini kalau kita ada di kelas lebih menyenangkan. Kita akan lebih banyak bermainnya nanti. Oke, tapi karena situasi kita coba saja untuk menjalani yang seperti ini. Ya, mari kita coba pahami, mari kita belajar bersama. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini mengingatkan kembali, kemarin sudah kita bahas terkait definisi dasar dan klasifikasinya. Jadi di sini permainan dua pemain dengan jumlah 0 artinya apa? Artinya itu adalah suatu permainan dengan jumlah pemainnya 2. Oke, jelas ya. Dan jumlah payoff dari tiap pemain adalah 0. Oke ya. Oke, dari di sini nanti itu total keuntungan atau kerugian dari pemain, oke, dari tiap pemain itu 0. Oke, kemudian di sini catatannya untuk mempermudah, gampangnya adalah seperti ini. Intinya adalah kemungkinan yang terjadi dalam permainan tersebut hanya menang dan kalah. Oke, hanya menang dan kalah dengan keterangan menang akan mendapat poin 1 dan kalah negatif 1. Oke, ini tidak menutup kemungkinan poinnya bukan 1 dan negatif 1. Bisa saja 2 dengan negatif 2, atau bisa saja dengan 0 dengan 0, atau yang lainnya, berdasarkan aturannya. Tapi paling mudah kita akan menjelaskan melambangkan menang itu 1 dan kalah itu negatif 1 untuk mempermudah saja. Nah, di sini contohnya adalah batu gunting kertas yang pertama. Oke, dia 2 pemain, benar. Oke. Kemudian apakah jumlah payoff dari tiap pemain itu 0? Ya, kemungkinan batu gunting kertas hanya 2, yaitu menang. Oh, ada 3 ya. Salah saya. Menang, kalah, dan seri. Oke. Kalau menang, berarti dia akan mendapat poin 1 dan lawannya negatif 1. Oke, kalau dia kalah, dia mendapat negatif 1, lawannya positif 1. Kalau seri, berarti 0 dan 0. Oke, kalau dijumlahkan, oke, ini adalah 0. Oke ya, maka dari itu kita katakan jumlahnya 0. Nah, kemudian tic-tac-toe. Oke ya, yang masih ingat permainan waktu kecil, kita ada lingkaran dan silang, kita bermain bergantian sehingga muncul 3 tanda yang membentuk garis lurus di tepatnya. Oke, berarti di sini, nah dari sini kemungkinannya juga ada 3, menang, kalah, dan seri. Oke. Dan dimainkan 2 orang, jelas. Kalau ini tic-tac-toe. Nggak mungkin 3 orang dalam satu permainan, tidak mungkin. Oke, yang ini, yang ketiga adalah bridge. Oke, bridge adalah permainan kartu ya, yang bagi yang tahu. Oke, dia dimainkan berpasangan. Dia berarti 2 lawan 2. Oke, 2 lawan 2. Berarti di sini ada yang mengartikan di sini dianggap 1 dan di sini dianggap 1 itu ada. Karena sistemnya bridge itu ada kapten, ada dummy. Oke. Yaitu bagi yang tahu, bagi yang belum nanti bisa dicari tahu. Oke. Nah, di sini bisa dianggap 2 pemain, bisa. Tapi dimainkan oleh 4 pemain. Oke.
Jadi menurut saya di sini bukan 2 pemain, tapi 4 pemain, karena nanti ada proses yang lain juga, yaitu tawar-menawar di awal. Nah, bukan permainan 2 pemain. Kemudian apakah dia sistemnya menang dan kalah saja? Ya, dia bukan. Kenapa? Karena sistemnya di bridge dia adalah poin. Jadi nanti dia menang atau kalah, dia akan tetap memperoleh poinnya. Kemudian dia akan ditotal di akhir permainan. Sistemnya seperti itu untuk bridge. Nah, futsal juga permainan ya kan? Apakah dimainkan oleh 2 pemain? Tidak. Futsal yang normal tidak, yaitu dimainkan 5 lawan 5. Oke, kemudian apakah dia itu jumlahnya 0? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung aturannya. Kalau sistemnya turnamen, oke, turnamen berarti kan ke knockout ya, KO ya, ke knockout berarti dia itu kemungkinannya hanya ada 2, menang dan kalah. Oke, kalau itu berarti jumlahnya 0. Oke, jumlah 0. Tapi kalau misalkan sistemnya bukan turnamen, yaitu liga, oke, liga nanti sistemnya berarti jumlahnya nggak 0. Kenapa? Ini antara jumlah 0 dan nggak 0 sih lebih tepatnya. Dia jumlahnya awalnya 0. Oke, kemungkinannya hanya 3. Menang, kalah, dan seri. Tapi ketika nanti ada poin yang sama di akhir, itu akan ada pertimbangan yang lain. Jadi bisalah kita anggap gampangnya dia jumlah 0 juga ya. Karena kemungkinannya cuma menang, kalah, seri, berapapun skornya, ya itu diurus belakangan. Oke. Selanjutnya di sini beberapa informasi yang perlu diketahui untuk menganalisa strategi permainan itu ada beberapa. Yang pertama, siapa yang bermain? Kita harus tahu. Oke. Jadi kita kalau mau menganalisa strategi kita harus tahu kita bermain dengan siapa, dia jalan berpikirnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja pilihan aksi atau langkah yang tersedia untuk mereka? Oke, kemungkinan langkah mereka apa saja yang akan dilakukan? Kita harus tahu. Yang ketiga, berapa nilai yang dapat diperoleh untuk masing-masing pemain? Berapa nilai ini artinya keuntungan dan kerugiannya. Oke ya, berapa nilai yang diperoleh nanti di akhir permainan. Kalau menang berapa, kalau kalah berapa, atau kalau kondisi A kita akan memperoleh apa, kondisi B memperoleh apa. Dan apa yang masing-masing pemain ketahui. Oke, apa yang masing-masing pemain ketahui di sini berarti artinya ya intinya apakah pemain bisa melihat permainan kita? Apakah kita bisa tahu setiap langkah yang dilakukan pemain lawan? Nah, atau kita nggak tahu apa yang dilakukan lawan, kita lawan juga nggak tahu apa yang dilakukan kita. Nah, itu ada tersendiri nanti klasifikasinya, yaitu yang kemarin lengkap dan tidak lengkap ya, kalau tidak salah, sempurna atau tidak kemarin, saya agak lupa. Oke, kemudian penyajian informasi, nah di sini yang akan kita bahas. Ada 2 penyajian informasi, yaitu bentuk ekstensif dan bentuk normal. Nah, apa itu bentuk ekstensif dan bentuk normal? Bentuk ekstensif itu adalah penyajian informasi dalam permainan ya jelasnya, dengan pohon permainan dan himpunan informasi secara eksplisit. Eksplisit artinya apa? Berarti secara rinci. Di situ disajikan secara rinci. Oke, tiap langkahnya bagaimana, siapa yang melangkah sekarang, dan lain sebagainya. Oke, kemudian penyajian dalam bentuk normal, dia atau bisa dituliskan dalam bentuk strategi, adalah penyajian informasi dalam bentuk kesimpulan dari penggunaan strategi. Nah, kesimpulannya apa nanti? Di sini nanti kita akan mengenal yang namanya matriks payoff. Ya, biasanya paling sering adalah disajikan dengan matriks payoff, itu sudah mewakili. Ibaratnya sudah kesimpulan dari keseluruhan informasi dalam permainan tersebut. Oke, tapi hari ini kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas bentuk ekstensif.
Nah, permainan dalam bentuk ekstensif. Bentuk ini menyajikan informasi secara eksplisit, yaitu sekarang giliran siapa dan kapan giliran selanjutnya. Oke, apa yang diketahui tiap pemain saat giliran kita. Oke, apakah pemain bisa melihat setiap tindakan kita atau tidak. Oke, ini contohnya berarti kan kayak misalkan main kartu, kita ambil kartu yang baru, berarti kan pemain lawan tidak tahu apa kartu yang kita ambil tersebut. Atau kalau misalkan catur, kalau catur pemain lawan pasti tahu apa yang kita lakukan, kayak gitu. Kemudian aksi atau langkah apa saja yang tersedia. Keempat, apa akibat dari suatu aksi atau langkah yang dilakukan tadi, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini dapat disajikan secara ringkas dalam pohon permainan dan himpunan informasi. Nah, apa itu pohon permainan dan himpunan informasi? Nah, di sini mungkin bagi yang sudah ambil mata kuliah teori graf atau pengantar teori graf, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya pohon atau tree. Nah, di sini yang dimaksud pohon adalah graf pohon lebih tepatnya. Graf pohon, tapi kita definisikan khusus untuk di dalam teori permainan. Oke, jadi suatu pohon itu adalah pasangan terurut V, E, dengan V-nya ini adalah himpunan titik, ya, dan E-nya adalah himpunan sisi berarah. Oke ya, jadi memiliki arah yang menghubungkan titik-titik di V. Sedemikian sehingga syaratnya ada 3. Yang pertama, terdapat tepat 1 titik awal yaitu V0, yaitu titik yang tidak memiliki sisi masuk. Oke, jadi dia punya sisi yang keluar dari titik itu. Oke, jadi ini titik, dia nggak punya sisi yang masuk ke titik tersebut. Tapi dia punyanya adalah sisi yang keluar dari titik tersebut. Ini adalah V0. Oke. Kemudian yang kedua, untuk setiap titik VI dengan VI-nya tidak sama dengan V0, yaitu intinya untuk setiap titik selain V0, oke, terdapat tepat 1 sisi masuk ke dalam titik tersebut. Oke ya. Berarti kalau misalkan ini titiknya sembarang titik selain V0, jadi sisi yang masuk itu hanya 1. Tidak boleh ada 2 sisi yang masuk ke dalam 1 titik. Oke, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk setiap 2 titik terdapat tepat 1 lintasan yang menghubungkan. Oke, berarti kalau misalkan kita punya 2 titik di sini, dia pasti ada 1 lintasan pasti yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, ya itulah pohon dalam yang kita definisikan untuk teori permainan ini. Dia pohon yang berarah. Oke, kalau secara umum sih di teori graf itu pohon berarti kan dia adalah graf sederhana yang tidak memiliki sikel, ya kan? Ya, tidak memiliki cycle. Itu adalah graf pohon, tidak memiliki cycle dan dia terhubung. Oke, bagi yang ngambil saja. Oke, tapi di sini kita definisikan fokus ke definisi yang baru ini. Contohnya, oke, contohnya adalah yang pertama kita ambil yang simpel aja ya. Nah, oke. Nah, di sini oke. Nah, oke. Yang warna merah di sini dia adalah pohon, di mana V0-nya adalah yang paling depan, yaitu tidak memiliki sisi yang masuk ke dalam V0. Oke. Sedangkan titik yang lain memiliki tepat 1 sisi masuknya ya. Ini 1, ini 1, 1, 1, 1 ya kan, semuanya mempunyai tepat 1. Entah keluarnya punya 2 sisi yang keluar atau 3 sisi yang keluar itu tidak ada masalah. Yang penting masuknya cuma 1. Kemudian terhubung.
Terhubung artinya untuk setiap 2 titik, kita ambil 2 titik di sini, pasti kita bisa memperoleh lintasan yang menghubungkan mereka. Oke, berarti ini dan ini ya kita punya. Oke, kemudian dalam artian lain lintasan ini tidak harus searah. Oke, jadi misalkan ini dan ini gitu ya, ini masih terhubung. Oke, jadi logikanya seperti itu untuk lintasan. Ya, oke. Selanjutnya, contoh kedua, contoh yang bukan pohon, itu simpelnya adalah ini. Ya, dan ya, contoh kedua ini bukan pohon. Kenapa? Karena kita ada 2 V0 ya. Ini V0, ini juga V0. Padahal harus tepat satu saja V0 atau titik awalnya. Oke, itu saja sudah melanggar. Kedua yang dilanggar adalah ada titik yang tidak terhubung. Misalkan kita ambil titik ini dan titik ini. Bagaimana bisa terhubung? Tidak bisa. Oke. Oleh karena itu, dia di sini bukan merupakan pohon. Ini bukan pohon. Oke, selanjutnya satu lagi. Jadi satu lagi mungkin yang seperti ini. Oke, yang seperti ini bukan pohon. Kenapa? Karena ada titik yang dia sisi masuknya ada 2. Oke, di sini yang menyalai, ini tidak boleh. Jadi di sini dia bukan pohon. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, definisi berikutnya adalah titik terminal. Titik terminal adalah titik yang tidak memiliki sisi keluar. Oke. Dan selain titik terminal disebut titik non terminal. Jadi kalau misalkan seperti tadi kita memiliki pohon ya kurang lebih seperti ini. Ya, berarti yang bagian warna biru di sini dia adalah titik terminal, yaitu titik yang tidak memiliki sisi keluar, sisi yang keluar dari titik tersebut. Oke, selain titik ini, berarti sisanya di sini disebut titik non terminal. Oke, ini non terminal. Ya, simpelnya seperti itu aja. Kemudian, nah, bentuk ekstensif definisi secara umumnya di sini adalah suatu permainan terdiri bentuk ekstensif dari suatu permainan itu terdiri dari yang pertama adalah himpunan pemainnya. Oke, tapi di sini kita khususkan untuk pemainnya ada hanya 2. Oke, kemudian pohon permainan yaitu pohon dengan ketentuan berikut. Kalau tadi kan pohon, sekarang kita pohon permainan. Nah, pohon permainan itu adalah aturannya setiap titik non terminal ya, melambangkan salah satu pemain. Oke, setiap titik non terminal itu melambangkan salah satu pemain ya. Kemudian setiap setiap sisi melambangkan langkah pemain. Oke, sisi yang berarah tadi adalah langkah pemain atau aksi pemain tersebut. Kemudian setiap titik terminal itu memuat payoff untuk tiap pemain.
berapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari masing-masing pemain. Itu di akhir, yaitu di titik terminal. Kemudian selain kita punya pohon permainan, mungkin himpunan informasi. Ya, apa himpunan informasi? Ya, nanti. Di sini kita ulangi sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin. Pemain itu adalah individu yang mengambil keputusan dalam permainan. Himpunan pemain dinotasikan sebagai N. Nah, ini yang belum saya sampaikan. N besar, N biasa, dia dimulai 1, 2, sampai dengan N. Tapi di sini kita fokuskan untuk 2 pemain saja. Berarti himpunan N isinya 1 sama 2 saja. Aksi atau langkah dari pemain ke I adalah pilihan yang dapat dia buat dan dinotasikan dengan AIC. Oke. I-nya adalah melambangkan pemain ke I-nya itu. Oke. Dengan C-nya 1, 2, dan seterusnya. Sampai N. Oke, N-nya di sini adalah banyak langkah yang mungkin dia lakukan. Oke, pilihan langkahnya ada berapa, itu adalah N. Kemudian himpunan aksi dari pemain I ini disimbolkan dengan A besar I. Oke, yang isinya adalah AIC yang tadi. Kemudian payoff di sini adalah nilai keuntungan atau kerugian dari setiap barisan aksi atau langkah di akhir permainan. Jadi setiap akhir permainan kita memiliki nilai keuntungan atau kerugian itu yang kita sebut dengan payoff. Kemudian misalkan Z adalah himpunan titik terminal ya di pohon yang tadi, pohon permainan. Oke, pemetaan kegunaan dari pemain I adalah UI Z dari Z ke R, bilangan real. Jadi UI di sini adalah pemetaan kegunaan. Jadi ibaratnya adalah nilai dari masing-masing payoff tadi. Jadi nanti Z ini kan himpunan titik terminal, misalkan UZ1 gitu ya. UZ1 ini sama dengan suatu nilai yang diperoleh pemain I pada titik terminal Z1 kayak gitu. Misalkan di sini nilainya +1 dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti kita akan beri contoh di bawah. Nah, suatu himpunan informasi kita simbolkan dengan HI adalah himpunan di mana HI ini adalah subhimpunan dari titik di pohon. Oke, pertama itu. Kemudian untuk setiap titik di HI itu melambangkan pemain I. Oke. Kalau dia di HI berarti dia melambangkan pemain I saja. Oke, kemudian suatu partisi informasi adalah partisi yang membagi titik-titik non-terminal, oke, yang non-terminal tadi, pada pohon permainan ke suatu himpunan informasi. Jadi, pohon tadi kita partisi informasinya ke dalam himpunan-himpunan informasi H1 dan H2 karena kita cuma ada 2 pemain. Oke. Nah, ini kita masuk ke contohnya bagaimana kita menuliskan bentuk ekstensif dari suatu informasi permainan ya. Di sini contoh korek api ya, permainan korek api saya nyebutnya, atau yang lain mungkin ada yang lebih cocok tapi saya agak lupa. Misalkan ada satu tumpuk korek api batang kayak yang dari kayu itu dalam sebuah gelas. Kemudian aturannya seperti ini. Setiap pemain mengambil 1 atau 2 batang pada setiap gilirannya dan gilirannya bergantian. Oke, kemudian pemain yang mengambil batang terakhir adalah yang kalah. Oke, jadi di sini ada satu tumpuk korek api batang. Oke, kita misalkan jumlahnya yang simpel aja ya. Kita misalkan dalam sebuah gelas ini ada 4 batang. Oke ya. Kemudian permainan kita mulai dari pemain 1. Oke.
Ini adalah V0-nya ya. V0-nya berarti dia adalah pemain 1. Karena setiap titik non terminal melambangkan pemain. Oke, salah satu pemain. Pemain 1 ada 2 pilihan. Dia mengambil 1 batang atau dia mengambil 2 batang. Oke ya. 1 batang atau 2 batang. Kemudian dilanjutkan oleh pemain 2. Oke, dilanjutkan oleh pemain 2. Pemain 2 juga mempunyai kesempatan yaitu mengambil 1 batang atau 2 batang. Oke. Ya, berikut juga di sini. Ada 1 batang atau bisa juga 2 batang. Nah, karena jumlahnya cuma 4 batang, berarti di sini sudah titik terminal ya. Oke, di sini sudah terminal, sudah berhenti karena sudah 4. Dan di sini isinya adalah berarti pemain 1 menang dan pemain 2 kalah. Kenapa pemain 2 kalah? Karena dia mengambil yang terakhir. Oke ya, 2 batang terakhir dia ambil semua. Kalau dia ambil 1 batang, berarti ada kemungkinan 1 lagi. 1, 1, 1. Pemain 1 berarti cuma bisa ngambil 1 batang. Karena tinggal 1. Sudah 2, diambil 1 dari 4, berarti tinggal 1. Dari sini, ini adalah titik terminal ya. Titik terminal yang dia artinya pemain 2-nya yang menang, pemain 1-nya yang kalah. Oke, pemain 1 kalah, pemain 2 menang. Oh, kok plus 2? Plus 1. Ya, kemudian kita lanjutkan yang di sini. Berarti yang ini juga cuma ada 1 kemungkinan, yaitu pemain 1 mengambil 1 batang. Selesai. Yang artinya pemain 1 kalah, pemain 2 menang. Nah, di sini masih ada 2 kemungkinan. Ya, bisa ngambil 1 batang, bisa ngambil 2 batang. Kalau ngambil 2 batang, berarti pemain 1-nya kalah, pemain 2-nya menang. Karena pemain 1 mengambil batang korek api terakhir. Oke. Kalau di sini ada kemungkinan 1 lagi, yaitu pemain 2 mengambil 1 batang lagi. Sehingga kita peroleh pemain 2-nya yang kalah, pemain 1 menang, pemain 2 kalah. Oke, inilah bentuk apa namanya ini? Pohon permainan atau bentuk ekstensif dari permainan korek api yang dengan informasi yang diketahui tadi. Ya, inilah bentuk ekstensifnya. Ekstensif. Jadi dia sangat detail. Oke, selanjutnya di sini kita tebak kartu. Oke. Ya, kurang lebih aturannya misalkan ada 2 kartu, yaitu kartu bernomor 3 dan bernomor 7. Oke, hanya ada 2 kartu. 2 kartu, kemudian pemain pertama, pemain 1, memperoleh salah satu kartu tersebut. Kemudian pemain 1 mengatakan atau menyatakan angka 3 atau angka 7 yang dipegangnya. Oke ya. Berarti pemain 1 akan mengatakan saya pegang angka 3 atau saya pegang angka 7. Nah, kemudian pemain 2 tugasnya adalah menebak perkataan pemain 1 jujur atau bohong. Bisa saja dia megang angka 7 tapi yang dikatakan angka 3. Nah, itu. Dia menebak kejujuran atau kebohongan dari pemain pertama. Jika pemain 2 tebakannya benar, maka pemain 2 yang menang. Dan kalau pemain 2 tebakannya salah, berarti ya pemain 1 yang menang. Gampang kan ya? Oke, jadi kalau misalkan kita
kita tuliskan, di sini ada V0. Nah, yang unik di sini V0-nya ini bukan pemain 1 ataupun bukan pemain 2. Oke ya. Yaitu bisa dikatakan, oh iya, ada satu definisi yang belum, yaitu nature atau alam di sini ya. Alami gitu ya. Jadi pemain 1 ada 2 kemungkinan. Dia memperoleh angka 3 atau memperoleh angka 7. Kemudian di sini berarti kemungkinan ada 2 kemungkinan lagi ya. Ini juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya adalah pemain 1 mengatakan angka 3. Ini angka 7, ini angka 3, ini angka 7. Kemudian dari sini pemain kedua, pemain 2 juga mempunyai 2 pilihan pada masing-masing kemungkinan ini ya. Masing-masing 2 pilihan. Bisa saja 2 mengatakan benar yang dipegangnya adalah angka 3. Oke ya. Berarti dia menyebutkan angka 3 atau angka 7 yang dipegang pemain nomor 1. Berarti 3, 7, 3, 7, 3, 7. Oke. Nah, di sini kita lengkapi. Berarti kan kalau misalkan pemain 1 mengatakan angka 3 dan yang dipegangnya adalah angka 3, berarti jujur ya. Berarti pemain 2 nyebutkannya juga 3. Berarti tebakannya benar. Kalau tebakannya benar, berarti di sini pemain 2 yang menang, pemain 1 kalah. Kemudian kalau di sini tebakannya pemain 2 adalah 7, padahal yang dipegang pemain 1 adalah 3. Berarti di sini pemain 2-nya kalah ya. Pemain 2 kalah, pemain 1-nya menang. Oke. Kemudian di sini dia menebak bahwa yang dipegang adalah angka 3, padahal yang dikatakan pemain 1 adalah 7. Berarti pemain 2 yang menang. Oke, 1, pemain 1. Pemain 2 menang, pemain 1 kalah. Oke, di sini berarti dia menebak bahwa sebentar. Ya, oke, di sini supaya nggak bingung, saya ganti aja wis. Jangan 3737 juga nanti bingung. Yaitu tebakannya adalah jujur atau bohong. Jujur, bohong, jujur, bohong, jujur, bohong. Itu saja, supaya lebih mudah. Oke, berarti ini jujur, tebakannya 2 tepat. Kalau tebakannya 2 bohong, berarti salah. Ini kalau tebakannya 2 jujur, tapi salah ya. Oke, berarti ini salah. Oke, tebakan pemain kedua adalah pemain 1 jujur. Berarti di sini harusnya tebakan pemain 2 salah ya. Berarti dia -1, ini +1. Kemudian dia menebak bahwa pemain 1 bohong. Oke, berarti di sini yang menang pemain 2. Karena memang pemain 1 bohong. Oke. Kemudian di sini juga begitu. Di sini berarti dia menebak jujur, berarti salah. Bentar, ini kok +2, +1. Oke, kalau menebak jujur dia salah. Oke, kemudian kalau dia menebak bohong, pemain 2 menang. Kemudian di sini kalau dia nebak jujur berarti benar, dia menang, pemain 2.
Kalau dia nebak bohong, berarti pemain 2 kalah. Ya, kurang lebih seperti inilah pohon permainan dari permainan tebak kartu. Ya, lanjut. Nah, di sini batu gunting kertas. Oke, ini tidak perlu saya sampaikan peraturannya seperti apa. Jadi kita asumsikan bahwa pemain satu, oke ya, ini V0-nya. Pemain satu ada 3 kemungkinan. Oke, bisa batu, bisa gunting, bisa kertas. Nah, kemudian pemain 2, oke, walaupun ini tidak dilakukan secara bergiliran ya, tapi kita bisa asumsikan ini bergiliran. Kemungkinannya seperti ini. Ini juga bisa melakukan 3 kemungkinan ya. Oke, ini juga 3. Wah, cukup banyak juga ya. Ini juga 3. Nah, 3 kemungkinan ini juga batu gunting kertas. Oke, di sini batu gunting kertas, batu gunting kertas. Nah, kalau batu ketemu batu berarti payoff-nya 0 ya, seri. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau batu ketemu gunting, berarti yang menang batu. Oke, pemain 1 menang. Berarti +1, -1. Oke, kalau batu ketemu kertas, yang menang kertas. Berarti +1, -1. Ya, dan seterusnya silakan dicoba dilanjutkan melengkapi pohon permainan ini. Oke. Nah, kurang lebih itu dulu untuk bentuk ekstensifnya. Ya, jadi silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya atau kita bisa diskusi di grup dan bisa juga nanti pertanyaannya akan saya jawab di video berikutnya atau langsung saya jawab pada waktu itu juga. Oke, itu saja saya rasa untuk pertemuan kali ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.